Ketemu lagi dengan saya, Kakak Shirley di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi itu? Ada yang sudah tahu? Jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Namun, sebelum kita membahas materi teks negosiasi, ada beberapa indikator yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa isi teks negosiasi? Yang kedua, apa ciri teks negosiasi? Yang ketiga, bagaimana mengungkapkan dan menafsirkan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari materi teks negosiasi ini. Namun, sebelum kita membahas ke materi teks negosiasi, kita akan memperhatikan cuplikan video berikut dan simak baik-baik oleh teman-teman semuanya apakah cuplikan video tersebut sudah termasuk ke dalam contoh teks negosiasi atau belum. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum, permisi Bu. Ada telur nggak? Ada. Setengah kilo telur berapa Bu? 13.000. Boleh kurang nggak? Nggak boleh naik. Udah ada di sana nanti. Ya Bu, saya punya uangnya cuma 10.000. Ini juga uang terakhir saya. Iya, boleh nggak Bu? 10.000 aja. Ya udah. Kalau gitu nggak apa-apa. Terima kasih ya Bu. Ntar ya. Pulang. Iya Bu, permisi. Ya. Nah, bagaimana? Apakah cuplikan video tersebut sudah termasuk ke dalam contoh teks negosiasi? Ya, benar sekali. Video tersebut sudah termasuk ke dalam contoh teks negosiasi karena sudah memenuhi beberapa syarat ciri-ciri teks negosiasi. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menetapkan suatu keputusan antara pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikan suatu tujuan yang berbeda guna menetapkan satu keputusan bersama. Tujuan dari teks negosiasi ini adalah untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian atau persetujuan, dan juga untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan. Dalam teks negosiasi juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya yaitu struktur teks negosiasi. Saat menyusun teks negosiasi, kita juga perlu memperhatikan struktur teks negosiasi yang memiliki 5 aspek. Yang pertama, orientasi yang berisi kalimat pembuka. Yang kedua, pengajuan yang menjelaskan barang atau jasa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, penawaran yang berisi tentang tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang keempat, persetujuan. Dalam persetujuan ini terjadinya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penutup yang biasanya berisi ucapan salam penutup. Dalam teks negosiasi, kita juga perlu memperhatikan ciri umum teks negosiasi agar kita mengetahui apakah teks tersebut termasuk ke dalam teks negosiasi atau bukan. Nah, ciri umum teks negosiasi ini sebetulnya dapat kita temukan pada cuplikan video yang telah kita perhatikan sebelumnya. Pada cuplikan video tersebut, adanya ciri umum teks negosiasi yaitu persetujuan dan penawaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang menghasilkan satu kesepakatan bersama. Ciri umum dari teks negosiasi yang lainnya, yang pertama, negosiasi menghasilkan kesepakatan baik kedua belah pihak saling sepakat ataupun kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Yang kedua, negosiasi menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, negosiasi merupakan susunan untuk mencari penyelesaian. Yang keempat, negosiasi
mengarah pada tujuan praktis, yaitu mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, yang kelima, negosiasi memprioritaskan kepentingan bersama. Pada saat bernegosiasi juga, kita perlu memperhatikan strategi teks negosiasi. Strategi teks negosiasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, win-win strategi, yaitu negosiasi untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, win-loss strategi, yaitu untuk memperoleh kemenangan mutlak yang dimenangkan oleh salah satu pihak. Yang ketiga, loss-loss strategi, yaitu strategi yang didasari oleh perasaan untuk merugikan kedua belah pihak. Hal yang paling penting yang harus kita ketahui untuk menafsirkan apakah teks tersebut termasuk ke dalam teks negosiasi, yaitu mengevaluasi teks tersebut apakah adanya pengajuan, penawaran, dan persetujuan yang terdapat dalam teks negosiasi. Apa sih yang dimaksud dengan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi? Pengajuan dalam teks negosiasi menjelaskan tentang jasa ataupun barang yang ingin dibeli oleh pihak yang sedang bernegosiasi. Contohnya pada dialog berikut. Sedangkan penawaran yaitu proses negosiasi tawar-menawar oleh kedua belah pihak. Contohnya seperti berikut. Yang terakhir, persetujuan. Dalam mencapai kesepakatan, ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, jadilah satu kesepakatan yang disetujui bersama. Contohnya seperti berikut ini. Nah, mudah-mudahan dalam memahami teks negosiasi, setelah ini kalian bisa mengerjakan soal-soal teks negosiasi dengan baik dan benar. Selain itu, kalian juga bisa membuat contoh teks negosiasi yang diambil dari interaksi sosial lingkungan sekitar kalian. Semoga bermanfaat ya.